Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda selama ini ketika membeli produk itu selalu mencari yang rendah lemak atau low fat? Nah, saya punya kenyataan atau fakta yang menurut saya Anda harus dengarkan dan ini tidak enak didengar. Tapi Anda harus tahu supaya Anda bisa mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tenang aja, kita ada solusinya, kita harus apa? Nah, pengen tahu gimana lengkapnya, kenapa low fat itu malah berbahaya? Simak sampai tuntas. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kok banyak orang bikin produk itu dibilangnya low fat gitu supaya laku gitu. Ternyata ini adalah tren yang sudah dimulai sejak tahun 80-an yang dibilang kalau lemak itu yang bikin sumbatan jantung, bisa bikin stroke dan lain-lain sehingga makanan yang tinggi lemak itu berbahaya. Nah, sejak tahun 80-an itu mulai orang menghindari makan lemak gitu supaya makannya sehat. Makan sehat berarti rendah lemak. Nah, tujuannya itu tadi untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan menurunkan berat badan ya. Logikanya masuk akal ya, kalau kita makan lemak, lemaknya masuk ke tubuh jadi berat badannya naik atau jadi penyumbatan jantung. Nah, tapi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kenyataannya angka obesitas dan penyakit metabolik tetap terjadi pada orang-orang yang makan makanan produk rendah lemak atau tanpa lemak. Nah, kok bisa sih? Sebelum kita bahas kenapa bisa, kita bahas dulu apa itu makanan rendah lemak supaya kita sama persepsinya. Nah, makanan rendah lemak adalah makanan yang kandungan lemaknya dikurangin sedemikian rupa sampai rendah sekali. Ya, bahkan biasanya kita anggap itu low fat atau fat free itu kalau kurang dari 3 gram lemak per porsi. Taunya dari mana? Ya kita baca label kemasannya. Nah, cara produksinya supaya lemaknya bisa rendah itu lemaknya dihilangkan. Nah, tapi kalau dihilangkan itu harus diganti dengan bahan lain. Biasanya gula atau garam atau zat aditif lainnya yang membuat makanan itu tetap gurih. Kenapa? Kalau kita ambil lemaknya, rasa gurih, rasa enak, ya, creamy itu hilang. Jadi harus diganti dengan bahan lain supaya tetap gurih, tetap creamy, tetap enak gitu. Contoh misalkan yogurt rendah lemak, biskuit rendah lemak, susu skim yang rendah lemak. Itu kalau kita ambil lemaknya rasanya jadi nggak enak, jadi hambar. Nah, untuk supaya gurih, supaya enak, creamy, itu harus ditambahkan zat aditif. Biasanya apa? Gula, garam, atau zat aditif lain. Nah, jadi itulah kenyataan pahit di balik produk rendah lemak. Karena tadi diganti lemaknya dengan misalkan gula, jadi kandungan gulanya itu lebih tinggi daripada produk yang sebenarnya lemaknya tinggi. Jadi lemak tinggi diganti dengan gula tinggi. Akhirnya apa? Ya tadi, ya kalau sebenarnya tujuannya bagus, mempertahankan supaya rasanya tetap enak, tetap gurih gitu ya. Tapi dampaknya kalau gulanya banyak itu meningkatkan risiko 1 kegemukan atau obesitas, 2 diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik lainnya. Ini makanya makin banyak orang ketika, "Dok, saya nggak pernah makan yang lemak, tinggi lemak, saya selalu cari yang susu rendah lemak, apa makanan semua yang rendah lemak." Akhirnya malah jadi diabetes tipe 2. Nah, kadang-kadang bukan gula tapi pakai aditif lainnya, misalkan pemanis buatan, misalkan aspartam, sukralos, sirup jagung, fruktosa. Tapi dengan bahan-bahan ini bukannya bebas masalah. Memang gula darah nggak naik, tapi masalah yang lain naik. Contoh gangguan pencernaan, jadi susah buang air besar, jadi mungkin buang air besarnya tidak setiap hari gitu, dan gangguan bakteri usus. Nah, kemarin kita sudah pernah bahas gangguan bakteri usus banyak masalahnya, bisa ke otak, ke jantung, bisa juga menyebabkan penyakit autoimun gitu. Nah, efek metabolik jangka panjangnya juga tidak kalah serem. Ya, jadi kalau misalnya kita sering pakai pemanis buatan, pakai fruktosa, itu larinya ke liver. Nah, biasanya terjadi namanya perlemakan hati, terjadi namanya kerusakan organ dalam gitu. Memang dalam waktu singkat tidak kelihatan, tapi kalau jangka panjang itu baru mulai kelihatan. Nah, berikutnya juga biasanya dengan kita mengurangi lemak, rasa kenyang itu jadi kurang. Padahal lemak sendiri itu fungsinya membantu kita untuk merasakan rasa kenyang dengan lebih cepat. Jadi kalau makanan nih misalkan susu, kita pakai rendah lemak, maka kita minum susu sedikit itu tidak kenyang. Ya, banyak tetap nggak kenyang karena lemaknya nggak ada. Beda dengan misalkan lemaknya banyak. Kalau lemaknya banyak kita minum sedikit aja
cepat kenyang karena banyak lemaknya. Tapi karena rendah lemak, kita akan makan lebih banyak karena kita nggak kenyang-kenyang, karena nggak merasa kenyang tadi, karena digantinya juga dengan biasanya gula atau zat aditif lainnya. Efeknya, karena kita makan lebih banyak atau minum lebih banyak, akhirnya kita mengkonsumsinya juga lebih banyak. Ketika konsumsinya lebih banyak, berat badannya naik, risiko metaboliknya juga naik. Misalkan tadi gulanya naik, diabetes, obesitas, dan lain-lain meningkat. Autoimun lain-lain juga meningkat. Nah, tadi kan harapannya supaya berat badan nggak naik. Tapi ternyata gagal. Ternyata malah banyak orang yang berat badannya malah naik dengan mengkonsumsi produk rendah lemak. Nah, gimana dengan penyakit jantung? Katanya jantung tuh kalau lemaknya tinggi itu bisa sumbatan jantung. Apakah kalau rendah lemak sumbatannya hilang? Nah, ternyata lemak sehat yang ada di misalkan produk tadi, misalkan susu atau apa yang dibilang rendah lemak tadi, itu diganti dengan karbo olahan. Misalkan tadi dengan gula, dengan pemanis buatan, dan lain-lain. Nah, itu berbahaya sekali karena meningkatkan triglycerid dan HDL. Justru malah meningkatkan risiko sumbatan jantung. Bukannya selamat, malah tambah bahaya gitu. Bahkan ada studi klinisnya itu menunjukkan bahwa orang-orang yang menghindari lemak, ya diet rendah lemak, itu tidak selalu efektif menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Artinya, Anda kalau makan yang rendah lemak, menghindari lemak, ya pokoknya saya rendah lemak terus dok, apakah Anda bisa selamat dari serangan jantung atau stroke? Ternyata enggak. Ternyata sama aja dengan orang yang makan lemaknya banyak gitu ya. Nah, berikutnya yang jeleknya lagi, kalau kita suka makan yang produk rendah lemak, itu ada efek psikologis yang efek namanya merasa sehat atau halo health effect. Nah, ilusi sehat ini membuat kita merasa bebas makan lebih banyak karena tadi levelnya rendah lemak. Oh, rendah lemak ini saya makan lebih banyak juga nggak apa-apa. Nah, dengan sikap yang seperti itu, dengan mindset yang seperti itu, kita konsumsinya jadi banyak, jadi berlebihan, entah makannya atau minumannya. Nah, jadi ketika makin banyak tadi risikonya makin berat, dan kita kadang-kadang nggak apa-apa deh, tadi kan makannya udah sehat, rendah lemak, berarti habis ini kita makan yang kurang sehat, yang misalkan gorengan, yang instan segala macam, karena tadi sudah makan yang sehat. Ternyata salah seperti itu ya. Dan ini konsep awalnya karena kita menganggap lemak itu sesuatu yang jelek, yang jahat. Jadi harus dihindari, nggak boleh makan lemak berlebihan. Padahal lemak itu tidak selalu jahat. Kita harus paham dulu jenis lemak. Ada lemak yang sehat, ya, atau kita bilanglah lemak baik. Contoh misalnya lemak tak jenuh, bisa dari minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan, atau lemak omega 3, misalkan dari ikan berlemak atau biji chia. Nah, tapi juga memang ada lemak yang kurang sehat, yang buruk, itu bisa menimbulkan peradangan dan bisa menimbulkan penyumbatan di pembuluh darah. Misalkan lemak trans, lemak jenuh berlebih, misalkan kita dapat dari goreng-gorengan, makanan cepat saji, terus dari margarin. Nah, memang itu lemak yang sebaiknya dikurangin. Nah, tapi kalau lemak sehat itu bagus karena ada manfaatnya. Manfaatnya melancarkan pembuluh darah, mengurangi penyumbatan jantung, dan membantu penyerapan vitamin. Misalkan vitamin yang larut lemak, misalkan A, D, E, dan K. Itu semua butuh lemak untuk bisa diserap. Jadi kalau kita kekurangan lemak, wajar kalau kita kekurangan vitamin yang tadi kita sebutkan. Nah, sekarang solusinya gimana? Kita udah tahu nih, kalau makanan rendah lemak itu malah meningkatkan risiko tadi. Yang pertama adalah kita harus tahu cara milih produk. Kita baca label nutrisi setiap kalau mau beli makanan yang kemasan gitu, supaya kita lihat nih, perhatikan dulu kandungan gulanya, kalorinya, terus bahan tambahannya. Kadang-kadang lemaknya rendah, misalkan di bawah 3 gitu ya, 3 gram, tapi gulanya tinggi atau garamnya tinggi. Nah, lebih bagus lagi kalau kita menghindari makanan yang kemasan. Pilihlah makanan yang utuh dan alami yang kita beli di pasar segar ya, fresh market gitu ya. Misalkan buah, sayur, kacang-kacangan, proteinnya yang fresh juga. Misalkan kita beli daging, ayam, telur, ya, ikan dan sebagainya ya, daripada kita beli yang kemasan gitu. Nah, seimbangkan juga asupan lemak. Jadi lemak jangan dihindari, boleh ditambahin. Tapi lemak yang mana yang sehat, masukin dalam pola makan sehari-hari ya, terutama tadi omega 3. Hindari juga produk dengan pemanis dan zat aditif yang berlebihan. Kayak tadi risikonya menjadi perlemakan hati, jadi gangguan metabolik, jadi penyakit autoimun dan sebagainya. Jadi dengan kita memilih makanan yang tepat itu bisa mengurangi banyak risiko yang ditimbulkan oleh tadi makanan rendah lemak. Jadi kesimpulannya adalah nggak usah mikir makanan rendah lemak. Ya karena
tidak lebih sehat daripada makanan yang berlemak. Misalkan susu aja, kita pakai contoh susu yang berlemak atau full cream dengan susu yang rendah lemak, mana yang lebih sehat? Ternyata yang full cream itu lebih sehat, terutama untuk laki-laki ya. Misalkan Anda laki-laki itu bagus untuk kesehatan prostat. Jadi kalau Anda minum susu yang rendah lemak atau skim milk laki-laki, risiko pembengkakan prostat itu malah meningkat. Tapi kalau yang full cream malah enggak. Itu sebagai contoh aja. Nah, kenapa kalau makanan rendah lemak itu tidak sehat? Tadi kita udah bahas gula dan zat aditifnya, garamnya, segala macam itu biasanya malah lebih tinggi. Jadi kita harus paham, tahu ilmunya tentang makanan, tahu tentang lemak. Jadi lemak sehat itu bagus, ya, tidak semua lemak itu tidak bagus. Jadi kuncinya pola makan sehat itu adalah mengutamakan keseimbangan daripada kita fokus di satu hal, misalkan wah lemak jelek atau karbohidrat jelek atau apa gula jelek. Kita tidak fokus ke situ, kita fokusnya malah ke keseimbangan. Harus semuanya ada tapi jumlahnya tidak berlebihan. Jenisnya cukup, jumlahnya cukup, ya, terus cara masaknya atau jurus masaknya juga harus benar. Nah, kira-kira itu, semoga bermanfaat. Jangan alergi dengan makanan yang berlemak, ya. Saya Dr. Uli, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.